Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali di konten IBG. InsyaAllah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, kami mendapat kabar duka via grup WhatsApp. Lalu kemudian di grup WhatsApp tersebut disambut dengan balasan doa dan Fatihah dalam bentuk stiker. Apakah hal tersebut cukup dengan tanpa mengucapkannya? Bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya dengan perkembangan zaman modern, di mana sekarang sudah serba menggunakan teknologi, maka diperlukan para ulama-ulama yang kemudian ahli dalam bidang fikih, yang kemudian beliau-beliau mengkiaskan tentang hukum yang ada pada zaman sekarang, dikiaskan dengan kitab-kitab Taurat sebagai keputusan dari para ulama-ulama terdahulu. Ini menggunakan sebuah ilmu yang namanya adalah ilmu qiyas, yaitu ilmu menggambarkan, ilmu mentasawurkan, ilmu menyamakan, ilmu membandingkan, ilmu menyamakan sebuah hukum yang di zaman dahulu belum ada karena saking majunya modern, karena saking majunya zaman, sehingga hukum ini dibandingkan dengan hukum-hukum yang ada di masa lampau. Ini namanya adalah hukum qiyas. Dalam hal ini Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki pernah memiliki sebuah qiyas ketika beliau ditanya tentang kesunahan menjawab adzan. Ketika ada orang adzan, maka sunnah bagi kita untuk menjawabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita yang mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu pertanyaannya diajukan kepada beliau, lalu bagaimana jika adzan tersebut kita dengarkan di televisi? Lalu bagaimana jika adzan tersebut kita dengarkan di radio? Bagaimana? Maka Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengkiaskan dengan merinci, mentafsil suara adzan yang kita dengarkan di TV dan radio tersebut dengan dua perincian. Yang pertama adalah apabila disiarkan secara mubasyarah. Apabila disiarkan secara langsung, secara live. Berarti artinya apa? Yang sekarang ini kita dengar adzannya, berarti memang betul di sebuah tempat, memang betul-betul ada orang yang adzan. Dan sekarang kita mendengarkannya. Apabila di radio diterangkan adzan ini live dari masjid ini, berarti ketika kita mendengarkan adzan, berarti memang betul-betul ada orang yang adzan di situ. Maka hukumnya tetap disunnahkan untuk menjawab adzan. Tetapi apabila adzannya adalah rekaman, sehingga yang kita dengar saat ini adalah tidak ada orang yang betul-betul adzan. Lah kapan adzannya? Adzannya sudah lama, ini rekaman yang diputar tiap waktu sholat. Maka adzan yang rekaman tersebut, apabila kita mendengarkan rekamannya tidak secara live, tidak secara mubasyar, maka hukumnya tidak sunnah untuk menjawab adzan. Hal yang sama dikiaskan oleh para ulama dengan tulisan. Kenapa? Karena tulisan ini menjadi perwakilan dari perwujudan lisan. Saya ulangi, adanya tulisan ini menjadi perwakilan perwujudan dari lisan. Orang ketika memberikan kesaksian bisa memberikan kesaksian dengan lisannya, bisa memberikan kesaksian dengan tulisan. Orang ketika mewakilkan akad kepada orang yang lain bisa mewakilkan akad dengan lisannya. Lisannya mengucapkan wakaltuka, aku wakilkan kepada panjenengan, tapi juga bisa membuat surat perwakilan dengan menggunakan surat. Nah, jadi intinya apa? Berarti antara tulisan dengan lisan ini dihukumi sebagai sesuatu yang sama. Janji kita via lisan dengan janji kita via tulisan, apabila memang bisa dipertanggungjawabkan tulisan itu adalah tulisan kita, maka hukumnya adalah sama. Karena tulisan dihukumi memiliki kedudukan yang sama dengan lisan kita. Nah, dari dua latar belakang ini masuk kepada pertanyaan yang masuk. Lalu bagaimana kalau ada orang yang ketika dikirimi ada orang yang meninggal dunia, lalu kemudian dia mendoakan dengan doa via WhatsApp. Nomor satu, doa via WhatsApp, baik berupa voice note, baik berupa video, baik berupa teks atau tulisan,
ini semuanya adalah sama dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai doa seperti biasanya. Mau video call, mau voice note, atau mau berupa tulisan saja. Yang menjadi persoalan adalah apabila yang dikirim itu berupa gambar. Yang menjadi persoalan adalah apabila yang dikirim itu berupa stiker. Kenapa? Karena stiker tinggal dipencet. Karena gambar tinggal ditekan tombol kirim. Sehingga hati kita tidak mendoakan, lisan tidak mendoakan, tangan tidak mengetik Allahumma ghfir lahu warhamhu. Tangannya nggak gerak, hatinya juga nggak gerak, lisannya juga nggak gerak, hanya kirim-kirim saja. Maka dikiaskan dari dua hal tersebut, hal ini tidak dihitung sebagai doa. Lalu bagaimana agar dihitung sebagai doa? Ketika kita kopas doa, kita kirimkan kepada grup, kita kirimkan gambar yang di situ isinya doa, minimal juga kita baca, baik di dalam hati maupun di dalam lisan kita. Oh, kita ngirimkan stiker tulisannya Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Addumullahu ajrakum wa hasana azaakum. Terus kemudian kita lihat, maka dalam hati kita baca Inna lillahi. Sudah dibaca, baru dikirim. Dikirim tujuannya untuk menunjukkan empati kepada saudara kita yang ditinggal keluarganya, dibaca dalam hati atau dalam lisan, agar yang kita kirim ini bernilai doa, sehingga bermanfaat untuk orang yang meninggal dunia, bermanfaat untuk keluarga yang ditinggal, dan bermanfaat bagi kita, karena kita mendapatkan pahala dengan cara mendoakan sesama muslim. Sehingga itu kesimpulannya, jadi kalau ngetik langsung Allahumma ghfir lahu, itu dihitung sebagai sama dengan lisan. Tapi kalau yang dikirim adalah gambar, yang dikirim adalah stiker, yang tinggal pencet langsung diterima, tinggal pencet langsung dikirim, maka hal tersebut tidak berfungsi sebagai doa. Agar berfungsi sebagai doa bagaimana? Sebelum kita kirim, maka kita baca di dalam hati atau dibaca dengan lisan. Ini akan mendapatkan kesempurnaan yang utuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.